Kus rawat Aisyah dan Nada tidak ingin cari suami baru. Wow, apakah betul Fakta begitu, atau Dan? dusta? Bohong kalau bohong. Aku bukannya bilang sekarang, ayo Denada mencari. Gak gitu Mungkin juga bisa ya, program baru itu. Denada mencari Denada mencari papa baru buat Aisyah. Pegang dia, terus aku bilang, Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari aku ibumu, Iya. ya. Aku bilang mulai hari ini namamu aku ganti menjadi Aisyah Aurung Dirianto. Kus rawat Aisyah dan Nada tidak ingin cari suami baru. Wow, apakah betul Fakta begitu, atau Dan? dusta? Bohong kalau bohong. Janganlah, carilah yang baru. Nanti kalau udah beres, cari lagi yang baru, Iya. ya kan? Dusta ya, mau aja ya kalau memang Tapi, dikasih ya. Do you feel any romantic kemarin dengan Of si? course lah. Ada pasti ya, tapi Pasti ada. it's not gonna stop you untuk bisa mendapatkan kebahagiaan lagi. No, dengan karena mereka. you know what, Iya. hidup sendiri itu menurut aku nggak mudah. Wow. Beneran loh. Aku ngerasain dulu waktu aku pertama kali pisah, mama nangis waktu pertama kali kita divorce, mama nangis gitu. Terus dia bilang, "Mbak, aku berdoa sama Allah, aku minta kamu ditemukan lagi dengan jodoh kamu, seseorang yang memang betul-betul akan membahagiakan kamu, dan itulah pokoknya udah jodoh selama-lamanya." Iya. Dan aku waktu itu bilang sama mama, "Enggak, I don't wanna get married again gitu. mau," aku bilang. Karena ya namanya trauma. Iya. And then udah dong, Mama jangan ngomong kayak gitu enggak mau, Ma, jangan, udah aku nggak mau lagi ngerasain kayak gini, nggak mau. Terus pada saat aku benar-benar ngejalanin, terutama pada saat di Singapura ya gitu, sendiri gitu, terus kayak ya itu Tough tadi ya? worry, ketakutan, kekhawatiran, semua dijalani sendiri, nggak punya teman untuk discuss, nggak punya teman untuk ngasih tahu apa yang ketakutan aku. It's not easy sih. Iya. Ya gitu. Jadi aku bukannya bilang sekarang, ayo Denada mencari. Gak gitu Mungkin juga bisa ya, program baru itu. Denada mencari papa baru buat Aisyah. Nggak gitu juga. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir sendiri pun juga tidak mudah ya. Enggak, it's not easy. It's Karena not easy. mungkin bukan cuma soal pendamping dan segala macam. Lebih ke mental juga kan ya. Companionship kali Kalau juga ke ya. mental bisa di-share sama orang lain Ya, iya. bebannya ya. Such a relief, Iya, ya. iya. Iya. Iyalah pasti mempunyai seseorang yang dimana kita cuma bisa tahu bahwa oke, gua nggak di sini sendiri, karena kan itu yang aku suka Iya. rasain selama di sana. Betul. Kan Makanya Di sini orang-orang tuh sendiri. kalau udah tua tuh kadang-kadang ada yang menikah segala macam karena mencari teman Companion, benar. teman ngobrol, teman tua gitu Iya, ya, sama-sama iya, gitu. iya betul. Right, wow, oke. Another fakta atau dusta, meski kesulitan di Singapura, Denada menolak diberi bantuan donasi. Kenapa sih lo? Maksudnya karena menurut kamu masih bisa berjuang untuk Aisyah? Iya, karena aku juga merasa bahwa kan aku nih kenal gitu, punya banyak teman, akhirnya teman baru yang kebetulan ibu atau bapak yang kebetulan anak-anaknya mungkin mirip-mirip lah gitu, lagi harus menjalani pengobatan untuk apa sesuatu dan lain hal. Dan aku kadang-kadang suka ngeliat, aduh banyak loh PR-nya mereka gitu. PR apa ya, maksudnya perjuangannya, tantangannya mereka tuh jauh lebih banyak daripada aku. Dan mereka in such a desperate need of help. Dan banyak banget yang kayak begitu. Yang aku selalu seneng ceritain karena aku kepengen tahu bahwa ini terjadi loh gitu, bahwa ada seorang anak, dia baru di diagnose cancer, dan kebetulan dia ada hidup di satu daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang bisa memberikan treatment. Mereka fasilitasnya nggak ada. Jadi si anak ini harus pindah ke wilayah lain, which is itu pulau lain, dan untuk dia ke pulau itu satu-satunya cara yang bisa dia afford adalah dengan naik kapal laut, dan untuk naik kapal laut itu aja dia nggak punya duitnya. Wow. Gila ya. Dan itu dia harus naik kapal laut itu berhari, kalau aku lupa entah 1 hari 1 malam, entah 2 hari. Dan itu dalam keadaan anaknya baru Lagi didiagnose, lemah. berarti kan lagi lemah Iya, gitu, dan iya. itu dia harus jalani. Jadi ngelihat yang ke situasi kayak begitu nggak sampai rasanya tanganku. Walaupun aku berterima kasih, aku appreciate banget, dan itu aku anggap sebagai rezekiku ya, punya teman-teman yang perhatiannya kayak begitu, yang punya kebaikan dan niat seperti itu kepadaku. Iya, banyak lah sebenarnya. Dan aku berterima kasih banget gitu. Tapi itu yang aku selalu merasa bahwa banyak orang di sana yang butuh. Satu, yang kedua, aku merasa aku masih, mudah-mudahan aku masih bisa
berusaha, Bekerja. ya gitu, berusaha caranya apa kek aku ya seperti yang aku kesini lah aku Anything lah ya, minta-minta iya. aku dong gitu. Iya, anything. Kemarin kita terakhir ngobrol tuh ketemu di rumah Dena itu akhir tahun ya, Dak? Iya. Iya kan, sebelum tahun Iya, baru ya. iya. Terus aku tanya Dena, kamu kapan mau balik ke Singapura? Enggak sih, mungkin nunggu sampai Februari lah, Dak. Karena Februari kan pasti ada Cynthia, Iya. pasti ada Ada job-job rezeki lagi, lagi. heeh. Kan belum tahu ya ada apa enggak ya. Iya. Tapi beriman aja, yakin ya. Pasti ada lah. Ya akhirnya gue lihat Ambiar kemarin ya di Trans TV, Iya, iya, terus iya. TS, ada aja akhir Tuhan buka pintu-pintu berkat gitu ya. Sepanjang kita nggak males ya gitu loh. Amin, Ya. amin, amin. Right. By the way, fakta dusta udah selesai ya kita Sudah selesai ya. Terjawab semua bahwa hampir semuanya Kita- fakta sebetulnya. Hampir semuanya ada fakta. Yes, yes. Ada satu dusta, dia mau mencari papa baru mungkin kalau ada. Oh iya. Kalau ada jalannya ya. Hopefully Satu very dusta. soon ya. Iya, iya, iya. Tapi kan ini Dena nih banyak sekali dikasih challenge hidup ya. Iya. Nah, ada saat-saat mungkin lagi ngerasa tidak aman atau aman. Cuma sebenarnya ngerasa paling aman itu pas kapan? Yang paling bikin aku tuh merasa aman adalah kalau misalnya aku merasa semua urusan aku itu terselesaikan dengan nyaman dan aman. Yang paling khusus adalah semua urusan yang berhubungan sama teknologi dan keuangan. Ya dong, apalagi kayak kita sekarang. Apa-apa semua bisa diakses lewat handphone, media sosial, email, sosial media, mobile banking, dan kita udah denger lah banyak cerita-cerita akun dihack dan lain sebagainya gitu. Jadi itu amit-amit banget ya kalau sampai akun kita kehack kayaknya sama orang. Makanya aku tuh seneng banget rubah password secara berkala karena buat aku itu penting sekali untuk keamanan gitu. Nah, termasuk rubah password di Brimo setiap beberapa bulan sekali. Nah, ini aku ada di sini. Ini apps-nya, Brimo namanya. Ini apps-nya dan ini caranya gampang banget. Ini tuh kamu tinggal sign in ke Brimo, terus masuk ke menu akun, pilih keamanan. Nah, abis itu ada kan di sini pilih ubah password, lalu input password lama, dan setelah sesuai langsung klik lanjutkan. Abis itu tinggal input password baru, lalu konfirmasi kembali. Nah, terakhir masukin kode OTP yang dikirim melalui SMS ke nomor terdaftar. Udah deh, passwordnya berhasil dirubah. Dengan Brimo, kita bisa bertransaksi dengan aman dan nyaman. Jadi download aplikasinya sekarang karena semua pakai Brimo. Oke, Dak. Mungkin banyak yang penasaran juga kan, sekarang Aisyah itu usianya udah berapa? Last time Aisyah berangkat ke Singapura tuh 5,5 tahun berarti ya? Yes, betul. Berarti sekarang Aisyah usianya sudah 9 tahun. Jadi 9 Desember tahun. lalu dia ulang tahun yang ke-9. Ulang tahun yang ke-9. Yes. Right. Boleh share nggak? Kan orang juga tadinya tahunya kan Aisyah wasn't Aisyah kan namanya. Iya. Kenapa sampai akhirnya kamu mengganti namanya jadi Aisyah? Karena mungkin sebenarnya kamu mungkin udah jelasin beberapa vlog juga, tapi kan mungkin ada yang belum tahu kok akhirnya namanya berubah jadi Aisyah gitu. Iya. Sebenarnya masih banyak sih yang nanya sampai Iya sekarang. kan? Iya, khususnya kalau misalnya aku post di Instagram tuh aku sebut namanya Aisyah, terus banyak yang nanya, bukannya namanya Shakira ya Nah, gitu. betul. Jadi emang Aisyah itu kita rubah namanya kira-kira 1,5 tahun yang lalu sebelum pandemi kalau nggak salah, atau mungkin udah pandemi. Tapi pokoknya beberapa tahun yang lalu idenya dari mama. Oh. Gitu. Ya kalau aku sih ditanya kenapa, aku cuma ngikutin mama, tapi aku yakin lah pasti kan dia she meant well, Iya, gitu ya, pasti maksudnya baik. Yang kalau aku ngelihatnya ya nama adalah doa. Iya, Mungkin dia karena selama ini dia melihat anaknya, dia melihat cucunya menjalani semua yang kita jalani selama sekian tahun, dan dia merasa mungkin dia punya niatan baik dari sini. Iya. Jadi waktu dibilang kayak dia tanya mau nggak, dia cuma nelpon, Mbak mau nggak kalau kamu rubah namanya Shakira gitu, coba ganti namanya Shakira. Oh gitu. Ya udah, aku juga nggak nanya kenapa, nggak Iya, nanya iya, gitu. iya. Udah Langsung coba aja ya. ya, aku kontak Oma. Oma tuh omanya Aisyah dari papanya. Oke. Oma aku bilang, Mama nanya nih gini, kira-kira kalau dari Oma gimana? Terus nanti kalau Oma sempat komunikasi sama papanya, waktu itu papanya udah di dalam, jadi aku bilang kalau sempat komunikasi sama papa, tolong tanyain juga gimana. Ternyata dari mereka juga oke, Setuju. silakan. Oh, oke. Iya gitu. Dan pada saat itu aku cuma kepikirannya satu nama, kebetulan dari mulai zamannya aku dulu masih jomblo. Aku selalu punya hayalan kalau suatu saat nanti deh kalau gue punya, dulu kan kita suka kayak gitu ya, iya, Kalau iya. punya anak cewek namanya iya, apa? namanya gitu. apa gitu. Nah, aku Iya. selalu pikiran kalau gue punya anak cewek ntar gue pengen kasih nama Aisyah. Oh, emang Gitu. udah kepikiran dari dulu ya? Dari dulu. Iya, iya. Jadi
waktu kesempatannya datang untuk rubah nama, dan dulu memang nama Aisyah aku masukin ke Mas Jerry sebagai salah satu Option. calon nama. Aku Oke. masukin beberapa nama, salah satunya Aisyah, Shakira gitu. Akhirnya yang kita agree Shakira. And then ya udah, begitu kesempatannya datang lagi untuk rubah nama, aku bilang ya udah Aisyah aja. Terus aku tanya sama Aisyah waktu itu, ibu mau nanya dia sama kamu, kira-kira nih kalau misalnya aku rubah nama kamu jadi Aisyah, kamu mau apa enggak? Terus dia diem. Jadi maksudnya mulai sekarang aku udah nggak dipanggil Shakira lagi gitu, tapi dipanggil Aisyah. Iya, tapi itu kalau kamu mau aja. Karena kan aku mikirnya secara logis, kan dia yang punya Iya, rumah, harusnya dia mau. dia Iya. juga harus oke with it dong Iya. gitu. Terus dia diem, dia bilang, oke. Oh ya? Udah, That gitu simple. doang. That's simple. That So, simple. from that day, aku juga hari itu, aku masih ingat banget hari Jumat. Iya. Aku nggak ada upacara apapun yang terlalu bagaimanapun. Dan buat yang nanya apakah aku ganti nama dia di paperworknya dengan di surat-suratnya juga enggak, aku nggak Oh, ganti. gitu. Enggak, aku nggak ganti. Tapi hari itu aku cuma pegang dia. Karena aku yakin aku ibunya kan, Iya, jadi iya. aku pegang dia, terus aku bilang, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mulai hari aku ibumu, Iya. aku bilang mulai hari ini namamu aku ganti menjadi Aisyah Aurum Wirianta. Aisyah Aurum Wirianta, nama Wirianta. bapaknya. Oh wow. Udah wow. gitu aja, jadi ya udah from that day dia pun belajar untuk memanggil dirinya Aisyah. ya Aisyah. Dan sekarang udah she's definitely terbiasa an dong. Aisyah. Aisyah. Semua guru-gurunya juga selalu yang kayak mereka juga agak susah jelasin ya kan, Iya, karena iya, kan di iya, iya. paperworknya, paspornya dia semuanya iya. surat-surat dia kan Shakira. Shakira, tapi Iya. aku minta request sama gurunya untuk dia dipanggil Aisyah gitu, dan Aisyah. akhirnya mereka Iya. mengerti itu, akhirnya Iya. even di sekolahnya pun mereka tulis namanya Aisyah dalam kurung Oh, Shakira. karena legally belum sempat. Karena diganti. legally belum Iyalah, bisa diganti. teks proses kan. Gue yang aku penasaran, tadi kita udah tahu nih Ibu Emilia Contessa sangat Iya. kuat, anaknya Denada sangat kuat. Aduh, Yang aku pengen tahu personalitinya Aisyah itu seperti Kayak apa? apa? Apakah dia sudah nurun gitu ke dia, kekuatannya dia ini? Aku rasa mungkin dia kayaknya lebih kuat dari aku sih. Oh. I think so. Karena aku banyak tadi dulu aku selalu merasa aku selalu bisa menyembunyikan semua kelemahan aku dari dia, gitu. Sehingga aku maunya dia ngelihat aku kuat aja. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak sekali keadaan-keadaan di mana aku vulnerable banget sebenarnya di mata dia. Dan sebenarnya aku rasa dia tangkep kok itu. Kayak pernah kejadian satu kali, waktu itu dia lagi di opname dan aku udah ada kontrak nih sebelum pandemi nih. Aku ada kontrak kerja, aku mesti pulang. Itu dia lagi di opname di rumah sakit, dan aku kayak selama 2 hari dia di opname, aku nggak bisa tidur, aku ngeliatin dia dan aku rungsing karena aku mikirin nih gue gimana caranya kok gue harus pulang tapi dia ada di opname gitu. Dan dia berasa itu, dan akhirnya dia bilang, ibu what's wrong? Dia bilang gitu. Ini kita ngomong berapa tahun yang lalu Iya. sebelum pandemi. Iya. What's wrong? Aku bilang, ya aku lagi bingung nih. Bingung kenapa? Bang, aku mesti pulang ke Indonesia, aku mesti kerja. Tapi kamu ada di sini, kamu masih di ward, aku bilang gitu. Dan I'm so worried. Aku worried mau ninggalin kamu. Terus tau gak dia ngomong? Dia ngeliat aku, terus dia ngomong gini, siapa yang mau dikasih rezeki sama Allah? Dia bilang gitu. Oh wow. Terus aku bilang, aku. Siapa yang mau dikasih pekerjaan sama Allah? Aku bilang. Then you have to go, it's okay. Dia bilang gitu. Oh. Itu salah satu hal pertama yang aku lihat dari dia. Oh iya, ternyata aku bersyukur karena biasanya kita sebagai ibu selalu ngelihat anak-anak kita tuh pasti lemah, lebih lemah daripada kita harus kuat buat yang mereka, harus kuat buat mereka. Tapi pada kenyataannya they give us. They are stronger Iya. than we think ya. They Dan our exactly teaches us many things ya Yes, kan, yes, to be yes. stronger person. Betul. Tapi Wow, sehari-harinya iya. dia gimana? Apakah dia anak yang ceria, bubbly, kan ada tuh yang bubbly terus yes. energetic, atau dia lebih yang I don't know, maybe you were the best to describe her. Oh, dia ceria, anaknya dia selalu senang tampil. Oh She loves to dance, right? performer. She loves to dance, right? Iya, Yeah. dia loves to dance. Jadi even di masa-masa waktu dia lagi kemo, salah satu hal dari kemo yang dirasain sama Aisyah itu adalah kakinya tuh kayak sedikit kurang kekuatannya. Jadi kayak lemas gitu. Kalau jalan bisa jatuh, berdiri aja mesti dipegangin gitu. Tapi salah satu hal yang udah dia di ward, udah berhari-hari dia di ward dalam keadaan dia udah lemah, abis kemo,
setiap makan keluar, setiap minum keluar gitu. Pernah waktu itu kejadian, jadi di depan kasur kita kan satu kuart tuh ada 5 anak, 6 anak. Di kasur depan kita tuh ada anak, kalau nggak salah anak dari Vietnam atau mana, anaknya masih kecil, nangis terus karena abis kemo, Ya. habis makan keluar, habis ini ibunya juga nggak tidur berhari-hari, jadi kita dengar tiap malam tuh ada tuh ibunya yang ini terus gitu. Jadi setiap makan keluar, setiap minum keluar. Jadi ini anak nangis terus, kasihan, ibunya juga udah rungsing. Akhirnya dia bilang, ibu, aku pengen ini dong, pengen performance dong di depan situ. Aku bilang, kenapa? Ya aku kasihan anak itu nangis terus, dia bilang. Aku kepengen menghibur dia, siapa tahu dia happy. Jadi pada hari itu akhirnya aku izin ke nurse-nya, aku bilang boleh nggak sih anak saya kepengen dance aja tengah-tengah. Oh it's okay mereka gitu, malah mereka datang. Aku izin sama semua ibu yang ada di situ, maaf ya aku boleh nggak? Iya aku mau semua buka ininya, curtainnya dibuka itu. semua gitu. Astaga, dia dance itu. Dan dia dance di tengah-tengah dengan IV-nya dia, dengan nurse-nya juga ikut di belakang dia jadi backup dancer-nya dia. Such a Pakai sweet girl. Jadi nurse-nya yang satu megangin IV-nya, yang satu jagain badannya dia, tapi dia dance gitu, dan dia tunjukkan itu ke si anak itu gitu. Jadi hal seperti itu tuh kebawa terus sampai sekarang gitu. Di saat sekarang dia udah nggak kemo lagi gitu, tapi dia selalu punya kebetulan juga dia di sekolahnya kan sedikit lebih besar daripada teman-temannya yang lain gitu. Jadi dia seneng ngemong teman-teman yang lain, seneng ntar tiba-tiba dia bikin ide untuk apa supaya ada temennya yang lagi sedih, supaya temennya yang sedih ini jadi lebih happy gitu-gitu. Empatinya gede ya, dan juga sangat ngurusin, terus apa ya, aduh itu such a sweet girl ya. Bener. By the way kan sempet berapa tahun berarti dia nggak sempat mengalami sekolah lah ya, Iya. seperti anak-anak lain. Iya. Dia sempat nggak ngelihat anak-anak seumur dia yang beraktivitas mungkin di luar, mungkin dia lihat dari TV, dia ngeliat dari komputer atau Yes. apa, terus ada komentar nggak yang Iya. dia sampaikan? Jadi dulu tuh kita pada saat dia masih belum sekolah, setiap pagi kita selalu sarapan tuh di sebelahnya kaca jendela apartemen kita itu, madepnya itu ke bawahnya itu kelihatan mobil tempat parkir sama ada tangga yang menuju ke sana. Setiap pagi anak-anaknya selalu keluar kan pakai seragam. Oh, pakai- dia ngeliat Dan tuh. dia ngeliat. Terus ini lagi satu hal tentang dia itu benar-benar memilih banget hal yang mau dia sampaikan kalau pas lagi ada aku, which aku sebenarnya kurang seneng dia seperti itu. Aku kepengennya yang aku tahu anak seumur dia harusnya can just express Unfiltered whatever ya. unfiltered gitu. Tapi mungkin karena apa yang dia jalani juga, dan mungkin apa yang dia lihat bagaimana aku juga selama ini handle-nya, ada yang salah dari apa yang aku lakukan, sehingga dia nggak ngomong, tapi aku tahu kan gitu. Aku tahu perubahan matanya. Aku bilang, iya kamu pengen sekolah ya, gue bilang gitu. Gak apa-apa ya, kamu berdoa minta sama Tuhan, insya Allah kamu sebentar lagi akan sekolah gitu. Jadi dia selalu dulu juga dia selalu komplain, kenapa kok anak-anak itu boleh ke mall, aku nggak boleh. Kenapa kok anak-anak itu boleh nggak, dulu sebelum pandemi boleh nggak pakai masker tapi aku harus pakai masker. Kenapa kok aku nggak boleh sekolah ibu, kenapa kok aku nggak boleh main sama teman-teman, kenapa aku nggak boleh pulang ke Indonesia. Dulu kan aku nggak kasih tahu sama dia kenapa alasannya, apa sakitnya dia, aku nggak pernah cerita sama Sekarang dia. udah tahu dah. Ada satu buku yang dia bikin sendiri, yang aku juga baru nyadar pas kemarin pas aku mau pulang, aku temuin buku itu di meja belajarnya dia, dan aku bawa pulang akhirnya ke Indonesia. Aku selipin di jurnal aku, karena setiap kali aku baca itu aku selalu kayak jadi dia bikin satu buku ini dia bikin dari kertas yang dia stapel sendiri, habis itu dia tulis-tulis sendiri. Dia cerita tentang siapa dia. Oh wow. Nama aku Aisyah, dulu nama aku Syakira. Aku adalah seorang anak Indonesia, tapi aku udah tahun 2018 aku pindah ke Singapura karena di badanku itu ada yang namanya cancer cells. Oh. Dan aku Padahal Dena nggak pernah kasih tahu nih ya detail. Cuma mungkin sering Oke. denger-denger Cuma kan kali dia ya. sering dengar, terus Iya. dia menjalani. Semakin dia dewasa, setiap kita datang ke Iya. klinik kan tulisannya juga jelas. Iya, University, Viva University Children Cancer Clinic. Iya. Jadi dia udah lihat, cuma mungkin waktu dulu zamannya dia 5 tahun, 5,5 tahun dia nggak tahu itu apa. Ya sekarang dia udah punya akses library, dia juga udah bisa buka sosial media, bukan Internet, sosial media, iya, internet. Dia bisa browsing, dia bisa cari apa itu segala Iya. macam. Jadi dia lebih tahu kayaknya, dia udah tahu gitu. Oh, dia tulis jurnal juga seperti Dia itu. tulis journal ya. Wow. Oke, Dah boleh nggak sih kamu kasih message untuk para orang tua yang mungkin sekarang mungkin keadaannya tidak dealing dengan cancer, tapi mungkin anak-anaknya juga sedang berjuang
berjuang untuk kesembuhan mereka Iya. supaya tetap bisa kuat gitu. Karena kan Iya. memang I know it's always roller coaster, pasti up and Iya, down, tapi iya. at least apa yang kamu pengen sampaikan buat mereka juga yang sedang berjuang? Yang pertama, aku yakin ini semua kita pasti udah tahu sih. Tapi aku tahu lah ada saatnya, mungkin saat terberat adalah di saat kita itu betul-betul merasa bahwa pertanyaan terbesar, apakah kita mampu melalui semua ini? Ada masa-masa di mana kita sedih, takut, dan itu sangat amat luar biasa overwhelmingnya, sehingga membuat kita merasa lemah. Itu nggak apa-apa banget kayak begitu, itu normal. Buat semua yang selalu bilang, oh Denada adalah perempuan yang kuat. No, aku juga nangis, Sama, aku juga takut, Iya. aku juga worry gitu. Jadi itu nggak apa-apa banget, kita nggak mesti selalu menyembunyikan semua itu. It's okay, karena kita semua manusia. Tapi percayalah, aku selalu bilang bahwa Tuhan kalau menaruh kita di sebuah kondisi apapun, dan Tuhan izinkan kita berada di kondisi itu, bila kondisi itu berat, maka Tuhan pasti nggak akan tinggalin kita di situ. Iya. Tuhan For pasti sure. akan tolong kita. Tuhan ada di situ, apapun yang kita bersit di hati, apapun yang ada di pikiran kita, semua ketakutan kita, Tuhan Maha tahu. Jadi aku selalu percaya bahwa di keadaan seperti ini, kita sebagai manusia punya tugas untuk melakukan dua hal. Kita berupaya semaksimal mungkin sebagai manusia yang kita mampu. Treatment, bawa anak ke dokter, ikuti apa kata dokter, turuti semua proses pengobatan segala macam. Usaha kita sebagai manusia. Ikhtiar ya, Dan? Ikhtiar kita. Iya. Tapi ikhtiar kita yang utama yang kita nggak perlu lupa juga adalah minta sama Allah. Minta sebanyak-banyaknya, nangis sekeras-kerasnya kepada Allah. Nggak apa-apa, curhat. Nggak apa-apa, minta. Karena yang maha berkuasa, berkehendak segala sesuatu, maha penyembuh, maha pemberi, maha penolong, dan maha mengerti dan mengetahui kita. Hanya Cuma Dia. Tuhan. Iya. Ya, so semangat. Iya. Iya. Hang on in there, karena saat ini anak-anak kita membutuhkan kita untuk tetap kuat dan tetap bisa memberikan spirit yang baik, yang positif untuk anak-anak kita. Wow. Amazing. Oke. Such a good message. Iya, sudah nggak bisa ditambahkan lagi itu. Ya. Udah It's nggak such bisa a complete tambahkan. message. Kita cuma right? ini aja. Iya. By the way, sebelum menutup, pengen aja yang ringan-ringan, boleh dong ya? Boleh dong. Kan dulu suka bolak-balik Jakarta Singapura. Iya. Mungkin dulu banyak rezeki karena banyak sekali kerjaan apa segala macam. Tahu nggak bisa bolak-balik Jakarta Singapura gratis? Kalau ngumpulin points. Kasih tahu sekarang. Ada ini Points Geek-nya loh gitu. Anyway, a part of TS Media, kita tuh sebenarnya punya website namanya Points Geek ID yang memang mengajarkan dan membagi ilmu untuk orang-orang yang either suka travel atau harus travel, harus terbang, harus nginep di hotel atau apa, gimana caranya supaya nggak usah harus spend duit segitu banyak. Caranya adalah dengan menukarkan poin menjadi atau poin atau miles untuk dipakai untuk traveling. Intinya travel hacking lah ya, it's the art of collecting points and miles so you can travel for free, dan ini pasti you can do it very well. Soalnya kan pasti banyak. This is actually bukan aku promo doang, I actually wanna tell you because this is my personal experience kan. I mean, I'm sure you have expenses paying electricity, Iya ya kan, dong, paying apartment, paying sekolah segala macam. Yes. Kalau bisa pakai kartu kredit, pakai apa jadi dapat points. Makanya gue sering bolak-balik ke Amerika itu kan semua pakai Poin. miles. Iya, itu aja. Dan ini semua kita iya. share juga tips-tipsnya di Points Geek ID. Jadi kalau mau promo-promo tentang, mau tahu promo tentang hotel, travel, dan lain-lain, dompet digital, dan semua program loyalitas di Indonesia, visit Points Geek ID. Gitu aja sih. Berguna banget kalau yang memang pengen traveling atau mendapatkan deal-deal yang oke. Yes. Right. Thank you Anyway. banget deh. Thank you very much ya. Selalu senang ketemu kamu dan selalu walaupun udah sering ngobrol sama Dena, tapi there's always something new that we and especially me that can learn from you, from your experience. Dan mudah-mudahan buat teman setia semua juga yang dengerin ceritanya Dena juga mudah-mudahan ada hal yang baik yang bisa menginspirasi kamu, menguatkan kamu, dan juga mudah-mudahan bisa make you joyful today. Ya, kalau lagi sedih. Thank you ya. so much for giving us hope ya. Itu kayaknya paling penting deh. Yes, Ya. that's true. Thank you, so happy to have you here. Semoga teman setia semuanya terinspirasi dan juga selalu semangat, dan juga apapun masalahnya pasti ada jalannya. Say hi to Aisyah ya. Yes. Dan mudah-mudahan the next kalau datang ke TS atau Bisa bawa Aisyah. Bisa bawa- dan juga dia udah bisa sama perform. dan juga udah sama papanya Papa Aisyah yang baru. ya,